Sekolah UINAU, Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Kedua UINAU Kajuliven Watimena SPD, Siap Ani Sekolah SMA Muhammadiyah Olong Sawai. Selamat datang di sekolah kami, Ibu Fasilitator Sekolah PA Muhammadiyah Olong Sawai. Senyum-senyum dulu semua ini. Iya. Tuh panas, tunggu dari tadi kapusnya. Selamat datang Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Kedua SMA Muhammadiyah Sawai. Terima kasih semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2, Ibu Kajuliven Watimena SPD yang kami hormati, Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru hebat SMA Muhammadiyah Olong Sawai yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini adalah fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua. Ada wilayah binaannya ada 6 sekolah. Kita 3 SMA di Maluku Tengah, 2 SMA di Kabupaten Kepulauan Aru, dan 1 di Kota Tua. Jadi kita 6 sekolah di bawah bimbingan binaan beliau. Di kesempatan berbahagia ini kunjungan beliau ini modal ajar. Tidak usah kaku, beliau ini refleks sekali. Kebetulan di tengah-tengah kita juga beliau juga punya teman seangkatan kuliah. Saya juga terlepas kepala sekolah ini teman seangkatan P3K tahap 1-2 pemerintah Provinsi Maluku. Jadi kita tidak terlalu kaku, marilah kita bereksperimen secara bersamaan guna memperbaiki kualitas kita. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Salam. Baik, senang sekali saya bisa hadir di SMA Swasta Muhammadiyah Olong ini, salah satu sekolah binaan saya dari 6 sekolah yang saya dampingi dan saya bersamai dalam program sekolah penggerak. Orang Ambon bilang kenal dulu baru sayang ya. Kalau sudah kenal baru mengenal ini. Tidak. Ya, Bapak Ibu, nama saya Kajuliven Watimena. Saat ini saya diberikan tanggung jawab oleh Direktorat Jenderal SMA untuk saya masih banyak belajar dari senior saya yang satu ini yang sudah lulus duluan saya. Kebetulan di sini ada teman saya juga sama-sama kuliah Ibu Bisa, dan senang sekali saya bisa ketemu langsung dengan ibu-ibu. Saya kalau lihat guru-guru muda itu semangat kita itu sama, ya, makanya saya angkatan 4. Semua sekolah itu wajib melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara jalur mandiri. Artinya bahwa tidak ada intervensi dalam bagian keuangan, ya. Pemerintah tidak berikan intervensi untuk sekolah yang jalur mandiri.
apalagi Bapak Ibu itu guru-guru yang muda. Ya pasti kalau bicara tentang hal yang baru dan dari untuk guru muda pastinya tuh yang jangan sudah tua atau masih butuh banyak belajar, baru-baru belajar, perlu pengalaman banyak, belum apa-apa udah pesimis, betul, belum apa-apa udah takut, tantangan sudah takut, sudah tua masih yang masih senior juga, kata ini masih muda, ya, jadi tidak masalah. Bapak Ibu nanti kalau next ada angkatan berikutnya, nanti kalau tidak salah itu sampai angkatan 14 atau 20, saya tak lupa, karena saya angkatan 1 itu ikut. Bapak Ibu diberikan kebebasan, ya. Dulu Bapak Ibu kalau kita lihat untuk mengembangkan kompetensi itu orang bilang sama dia kan yang air ya sudah. Kalau sekolah itu bagus, nanti sekolah itu guru-gurunya berangkat yang di pengembangan diri di luar. Tapi sekarang tidak diurus. Kalau bisa Ibu Ria, Bapak Ibu Kasep, tolong dibantu Bapak kepala sekolahnya ya. Bapak Ibu yang masih muda-muda ini ayo semangat, ya. Berubah mindset, jangan pernah mengharapkan hal yang luar biasa dibikin oleh siswa kita kalau yang kita buat masih biasa-biasa saja. Kamu harus bagus kan belajar tentang alur merdeka itu pasti sesuatu itu mulai dari diri kita, apapun itu dimulai dari diri. Ketika kita siap menyambut perubahan, berarti Bapak Ibu siap untuk berubah. Saya selalu bilang Bapak Ibu ada ilustrasi yang bilang kalau mau berubah itu seperti kita mau pegang pisang IPS. Jadi itu saya lagi melakukan pembimbingan kepada bagian jurusan IPS. Lalu ini sekedar konfirmasi, memang biarkanlah itu berekspresi kan. Tapi saya sebagai pendampingannya di sini metodenya dia itu bahwa kan kita pertama dalam melihat dalam kelas timnya di dalam kelas itu kita pertama melihat produknya ini bisa hidup. Lalu saya sarankan berarti di sini Pak guru tersebut kamu harus mempunyai kerja keras untuk menggerakkan kelompok yang tadi itu yang tidak mampu berpikir itu, karena kita sudah bisa berpikir bahwa mereka itu nanti diam. Nanti Ibu Ria ketika dapat pembelajaran itu harus membebaskan rekan-rekan semua. Jadi Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan kita kenal yang namanya 3 strategi diferensiasi. Diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Ada 3 strategi diferensiasi yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi ketika di kelas Bapak Ibu sudah tidak ada yang namanya bagi kelompok 1, 2, 3, 1 di 1, 2 di 2, 3 di 3. Dari hasil asesmen itu kelompok 1 itu yang punya pemahaman materinya baik, kelompok 2 punya pemahaman materi itu sedang, dan kelompok 3 yang tidak paham sama sekali materi itu. Nah itu diferensiasi aspek kesiapan. Ini diferensiasi proses masuk, prosesnya sudah berbeda. Jadi kita sudah tidak katakan siswa yang kayak tadi hitung 1 di 1, 2 di 2, 3 di 3. Jadi kita sudah punya 3 kelompok nih dari 3 pemetaan itu. Kelompok yang baik Bapak Ibu kasih LKPD, mereka kerja sendiri. Karena dari hasil asesmen itu mereka langsung yang uji siswa kinestetik, ya. Jadi dengan demikian saya sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar mereka. Jadi siswa kinestetik terpenuhi, siswa visualnya terpenuhi, siswa auditorinya terpenuhi. Jadi kayak gitu, ya. Jadi ada yang punya pertanyaan gini, Ibu, kan bisa saja kita mengajar, kita tunjukkan video, kemudian semuanya praktek. Kan ada kayak gitu kan? Nah, kalau gitu sebenarnya bisa kan? Mau bertanya masalah diferensiasi, karena jujur saya juga baru di sekolah ini. Beberapa tahun yang lalu saya di SMA Negeri 1 Bola, tapi memang sekolah saya tadi itu sampaikan untuk pembelajaran yang diferensiasi. Kebetulan seperti sama dengan Ibu, saya juga dari jurusan kimia. Saya tertarik dengan yang tadi Ibu sampaikan untuk masalah contohnya kita identifikasi asam basa. Saya tidak harus sama dengan yang Ibu sampaikan, tapi memang pada poin intinya sebelum kita masuk bukan saja untuk mata pelajaran kimia, tapi pada untuk semua mata pelajaran kita harus mengidentifikasi siswa
Mari Pak. Baik, Assalamualaikum selamat siang. Saya Bupati Fasilitator bagian guru berbagai Bupati. Di sini saya cuma mau menanggapi bahwa kita untuk yang pertama kemarin tidak ada sosialisasi pemetaan antara domestik. Pembelajaran dari berjenjang Itu perlu saya bagikan untuk rekan-rekan semua, ya. Jadi memang tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu belum memahami betul. Nanti tugasnya Ibu Lia, ketika Ibu Lia sampai di modul 2. Selamat siang Ibu Fasilitator. Sebelumnya terima kasih Ibu, kebetulan kita juga tim PKFM sudah ada fasilitator pertama beda dengan yang fasilitator kedua. Kemudian kemarin datang ke kegiatan di Masohi sampai di Pasemia dengan inovasi yang beda-beda. Jadi saya tahu ketemu wakil biru atau apa untuk masalah yang untuk pelajaran diferensiasi itu memang ketemu awal apa itu sampaikan. Jadi kita sampaikan sesuai apa yang kita dapat kepada guru. Cuma yang di sini kita mau pastikan saja Ibu apakah bisa misalnya kalau di kurikulum 13 itu bab 1 kita harus belajar bab 1 nanti bab 2 bab 3 apakah di IKM itu Ya, begini, kita sudah paham. Kalau di kurikulum Merdeka, kita lihat CP-nya. CP kan bilang ini, di akhir fase E, misalnya ya, di akhir fase E berarti 1 tahun ajaran itu, siswa sudah harus memahami bla 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 bla. Ya. Di sini penelitian sejarah yang saya angkat, namun penelitian yang kami buat itu dia jauh dari sekolah. Untuk mata pelajarannya, modul yang saya buat apa boleh satu modul yang satu terkenal, namun dalam hasil penelitian itu dibuat dalam 2 hari berbeda. Karena untuk penelitiannya kan harus dia rentang waktu dan jarak antara sekolah dengan tujuan penelitian yang kami teliti itu dia kalau memang materinya itu dalam 2 hari. Seandainya kalau hari ini saya jelaskan dulu atau berikan metode tentang bagaimana penelitian sejarah, dia punya langkah-langkah dalam tidak salah itu lagi viralnya itu virus COVID yang kita kenal itu virus COVID-19 corona. Berarti anak-anak juga bisa atau sudah mengenal lewat dunia maya ya, di HP kalian atau di TV dan sebagainya. Berarti pemahaman dari mana lain ke yang lain. Setahu saya seperti itu. Ya, dari Agus dulu jawaban yang diberikan tadi dari Jahira sama Iki. Nanti Ibu akan sedikit menjelaskan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih atas kesempatan dan terhormat Bapak Ibu guru, Bapak Guru dan teman-teman sekalian sebelum kita belajar banyak kita melakukan suatu pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sebenarnya mohon maaf saya biasa mengajar kami ibu langsung bagikan kayak tadi Tadi anak-anak pagi. apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Ya, sebelum lanjut ke materinya. Karena materi itu yang pertama itu Tuhan bekerja di mana Berbeda-beda
Mungkin ada di sini yang tahu, bisa anjurkan tangannya. Ya, silakan. Ya, bukan aplaus buat Sungguh luar biasa. Dalam sebuah proses pasti ada kurang lebih. Justru adanya kegiatan semacam ini kita mampu berkolaborasi, berbagi Sekolah ya, setiap proses itu ada kurang dan lebihnya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu di sini juga, karena saya pun tidak lebih hebat dari Bapak Ibu. Kita sama-sama guru, ya. Saya hanya ingin berbagi praktik baik mengajar saya. Aktivitas siswa yang beraktivitas, jangan kitanya, kita yang langsung kantau saja, ya Pak ya. Kalau bisa yang penelitian sosial ini Bapak, penelitian sosial ini langsung studi kasus tentang apa, kasus apa di penelitian tentang apa sosial di luar itu angkat lalu dibahas di kelompok. Itu belajar berbasis project, berbasis proyek, itu semua kasih ke siswa. Jangan cuma bikin ini. Oh begitu ya, bagus sekali ya. Nah, jadi informasi-informasi yang diterima oleh anak ke orang tua pun akan senang. Oh ternyata sekolah istimewa. Baik, terima kasih. Yang saya dapatkan dari pemberian materi hari ini yaitu ada baru, yaitu berdiferensiasi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini refleksinya saya lebih banyak dapat pengalaman baru yang diantaranya yang sudah dijelaskan oleh Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga untuk Bapak Kepsi karena berkat beliau juga saya akhirnya bisa ketemu dengan teman saya, karena akhirnya saya bisa bergaul di sekolah ini. Pada pertemuan kita hari ini banyak hal yang kami para guru pembelajaran yang ada perbedaannya di situ, diferensiasi. Ada 3 hal penting di situ: visualisasi, auditory, dan kinestetik. Pada intinya itu bagaimana anak itu happy dalam belajar, dia tidak tertekan. Maka seperti yang tadi Bapak sekolah ini benar-benar menjadi sekolah penggerak yang baik untuk mendapatkan mutu kualitas pendidikan yang baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita mau membuat suatu komitmen ya dalam Pak John. Selamat ya. Bapak telah berjuang. Memang tidak mudah. Tapi Bapak bisa. Murid-murid akan bangga